Oh, ini ucapan cerai sama istri Jepangnya gara-gara istrinya tahu kalau Jepang pernah jajah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dunia Japan. Salam merdeka. Agustus bulan ini kita sudah merdeka ya, 17 Agustus memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Sebenarnya aku mau bikin video 17-an sama istri kan, biasa lomba kayak dulu gitu kan. Cuman kita tuh kena sedikit flu, batuk, dan sekarang juga suaraku ini masih mau sembuh ya. Kemarin waktu 17 Agustus berat banget, suara nggak keluar. Yusuf, istri, aku semuanya ya, jadi nggak bisa bikin video perayaan. Dan alhamdulillah walaupun sudah telat, aku bikinkan spesial cerita suka duka gimana sih rasanya tinggal di negara Jepang, negara yang pernah menjajah negara kita tercinta Indonesia. Suka duka, kalian dengarkan saja ceritaku, curhatku. Jika kalian suka atau senang mendengar ceritaku, tonton. Kalau tidak suka atau bosan, silahkan di skip. Bisa tonton Kimochi yang lain, oke? Tapi sebelum itu, follow Instagram gua, subscribe Neo Japan Channel ya. Biar merdeka kayak ini baju gue SMA, oke? Langsung saja. Yang pertama, apa yang gua rasakan tinggal di sini tuh perbedaannya nyata banget dengan negara kita. Di sini tuh pelayanannya itu cepat. Kita ngurus apapun tuh cepat. Ngurus misal KTP, ngurus paspor, ngurus pokoknya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemerintah. Kita itu ngurusnya cepat. Oh, bikin ini dokumen ini, fotokopi ini, sediakan ini, materai ini, set langsung jadi. Dan kita itu ngurusnya sendiri ya, nggak pakai calo-calo ngurus. Bayar sini, biar cepat lah, biar apa enggak. Kita semua ngurusnya sendiri. Istriku ngurus asuransi semua sendiri, bengkel sendiri, semua itu cepat, ndak di belok balik sana sini, ndak di apa lambat-lambatin lah. Jadi gue suka sama proses servis pelayanannya ke kita. Walaupun aku orang asing, tapi pelayanannya pun sama. Ada istriku masih. Iklan sedikit. Hah? Iklan. Oh itu. Oh, baju cucian dilipat, ditaruh di meja, baju dikasih gantungan, ditaruh di lemari gua. Sedang proses menggantung. Oke, silahkan keluar. Arigato. Nani yo? Jadi begitu pelayanan Jepang yang aku suka ya, tadi pelayanan seperti itulah. Tapi semua barang apapun di sini tuh mahal. Ngasih barang-barang biaya semua itu mahal sekali di sini ya. Tidak semurah di Indonesia ya. Ini mahal banget. Tapi kalau ngurus dokumen tuh enggak lah mahal. Yang maksudnya ngurus beli nasi, beli bahan makanan, beli elektronik gini tuh di Jepang tuh mahal banget. Tapi barangnya top dan bisa kita jamin kualitasnya. Herannya barang buatan Jepang tuh dijual di Jepang sendiri mahal. Tapi kalau barang impor dari luar negeri ke Jepang dijualnya lebih murah. Nah itu gue herannya ya. Jadi kualitas made in Japan itu bagus ya. Dan masalah yang next, masalah rasisme atau sosial gue sama orang Jepang. Gimana, apa pernah dirasisin atau pernah dipukul atau gimana. Kalau masalah bully, gue pernah waktu magang waktu 2013. Aku 2 tahun pernah dibully sama orang pabrik, gua orang Jepang ya. Itu sudah gua alami selama 2 tahun. Dan setelah itu sampai sekarang rasisme, segala sesuatu yang berbau-bau tentang kekerasan, yang ngolok-ngolok gua tentang Indonesia negara inilah apalah, ngolok gua gimana sama orang Jepang, gua belum pernah ketemu sampai sekarang. Alhamdulillah gua belum pernah bertemu yang itu. Yang terakhir itu pas magang. Itu video fullnya cerita pembulian yang 2 tahun, bisa kalian tonton di video yang pembulian. Ada yang berkomentar, ngapain ke Jepang, nikah sama orang Jepang, ngapain di negara Jepang kan negara penjajah, negara
ini ngapain, mending gue nikah sama orang Korea lah apalah gitu. Banyak ada juga komen seperti itu. Jadi tanggapan gue, kalau kita bilang negara penjajah sih ya, memang mantan negara penjajah ya, tapi itu kan dulu ya, zaman dulu sekali ya, dimana peperangan pasti saling membunuh ya, saling menjajah, pokoknya merampok, mengambil segala sesuatu ya. Tapi kita lihat sekarang ini, kita lihat Indonesia dan Jepang tuh sudah seperti apa, kerjasamanya erat banget dalam pembangunan, dalam pengiriman tenaga magang ke Jepang. Pokoknya orang Indonesia juga ketergantungan sama Jepang, Jepang juga ketergantungan sama Indonesia. Saling begitu sekarang, sudah tidak ada lagi peperangan yang seperti dulu lagi. Dan itu rasanya kalau kita bahas penjajahan sama orang Jepang, apalagi sama teman sendiri, misal sama bos muda, sama istri gua tanya tentang penjajahan, gua bahas-bahas masalah penjajahan Jepang begini loh begini. Kayaknya rasanya itu seperti mengungkit sesuatu yang sakit. Mungkin perasaannya dia memang yang menjajah negara dia. Jika aku bertanya hal seperti itu, mungkin dia akan merasa bersalah dan merasa kurang enak sama aku kan, karena aku sahabatnya, karena aku suaminya. Gimana ya, karena orang Jepang itu kita tahu sekarang suka baper ya, perasaan jadi pikiran karena udah menjajah begitu, pasti ada yang seperti itu. Sehingga aku tidak pernah membahas masalah negaramu pernah jajah gini. Banyak yang meminta gimana sih reaksi orang Jepang ditanya soal penjajahan di Indonesia. Ada banyak yang meminta request video seperti itu, tapi aku tidak pernah bikinkan karena aku tahu bakalan terjadi suatu hubungan yang agak kurang baik lagi ya antara gue dan dia. Buat apa gue bahas sih? Kita bahas yang masa-masa sekarang. Jepang itu ya, waktu dibombardir Amerika kan, Hiroshima, setelah itu pasukannya ditarik mundur semua kan, dan Indonesia merdeka. Jadi waktu itu Jepang itu berkabung bener ya, sedih banget karena rakyat-rakyat tak bersalah mati semua di Hiroshima ya, ratusannya, sampai itu geger sedunia kan. Warga Jepang sendiri shock. Dia merasa sedih, merasa dia benci langsung sama namanya peperangannya. Tapi dia tidak sadar sendiri negaranya juga ngejajah negara lain seperti Indonesia kan, dijajah, dibunuh, dirampok gitu ya. Nah, kena batunya dihantamnya Hiroshima kan, dia langsung introspeksi diri ya, langsung ternyata gini rasanya dibantai. Akhirnya Kaisar Jepang itu memerintahkan untuk menyerah ya. Tapi ada salah satu jenderal yang memilih tidak, saya itu seorang prajurit, saya akan berjuang sampai titik terakhir katanya, sampai mati gitu ya. Ada yang menyarankan perdamaian, mengalah, ada yang jenderal siapa namanya itu, pokoknya perang lanjut, ini yang ngalah, pokoknya gitu. Cekcok di pemerintahannya Kaisar dulu. Akhirnya lebih memilih menyerah, menarik pasukannya, dan Indonesia merdeka waktu itu, dan tidak ada peperangan lagi, perdamaian. Tapi jenderal yang terus memaksa ini, daripada gua minta maaf, daripada gua menyerah sama musuh, lebih baik gua bunuh diri. Dan dia bunuh diri ya, harakiri ya, dia bunuh. Jenderal itu dibunuh, katana ya, bunuh diri, akhirnya dia tewas. Setelah itu dijadikan pelajaran sama orang Jepang. Masalah peperangan itu sudah tidak ada lagi. Dan kita lihat mungkin di berita-berita orang Jepang nggak pernah ada kita lihat konflik-konflik yang peperangan sana sini ya. Paling cuman kemarin sama Cina, perairannya dimasukin ke sini, cuman protes-protes gini, tapi tidak melakukan tindakannya. Paling dia cuma ngadu sama Mama Rika, saya diganggu sama Cina lah, apalah seperti. Karena kiblatnya orang Jepang itu Amerika. Orang Jepang itu sebenarnya nggak mau perang, dia pengennya damai, nggak suka namanya peperangannya, nggak berani. Kenapa gue bilang begitu? Kalau selama aku tinggal di Jepang, aku belum pernah lihat tentara Jepang atau apa yang latihan tembak menembak, latihan apa ya di jalan-jalan gitu, latihan apa. Tugasnya tentara di sini itu paling nangani banjir, angin topan, bantu-bantu rakyat gitu-gitu doang sih. Lain kalau kita di Indonesia sering kita lihat tentara lari-lari di jalanan gitu kan, setiap ada parade, atraksi senjata lah apa. Kalau di sini belum pernah aku melihat seperti itu. Kayaknya tentara ini cuman gitu ya, bantu-bantu bencana begitu ya, jaga-jaga perbatasan lah seperti itu. Dan pernah kemarin di Jepang tuh memang tidak diajarkan sejarah Jepang. Dia mengajarkan sejarah Jepang tentang Jepang yang kaisar-kaisar zaman-zaman dulu doang ya. Tapi tentang
Jepang pernah menjajah ini loh, ini itu tidak diajarkan di dalam buku sejarahnya orang Jepang. Pokoknya yang positif-positif lah gitu ya, begini lah ya. Kenapa begitu? Kenapa gua? Karena kemarin aku nggak tanya Takuma ya, aku tanya istriku. Aku bilang reaksi istriku. Aku sebenarnya nggak mau ya bikin video wawancara dia gimana sih rasanya, nanti dia akan merasa malu karena dia tahu dia itu sekarang sudah banyak yang kenal, istriku banyak yang kenal di Indonesia. Tiba-tiba istriku tahu kalau negaranya udah jajah Indonesia, dia itu akan jadi pikiran malu, sedih. Mungkin dia nggak bakalan mau bikin video lagi ya, malu, dia merasa bersalah ya. Aku nggak mau videokan. Cuman kemarin aku tanya, aku videokan, tapi aku nggak upload. Aku tanya istriku, kamu tahu nggak hari ini hari apa? Dia cek tanggal, hari ini katanya. Hari ini hari kemerdekaannya negara Indonesia. Gue bilang, oh yang dulu ya waktu kita bikin lomba waktu di Fukuoka. Oh iya, gue bilang itu kemerdekaan Indonesia. Gue bilang, kenapa merdeka katanya? Dulu waktu perayaan merdeka di Fukuoka, aku tidak menjelaskan kemerdekaan Indonesia itu apa, merdeka dari siapa, kenapa, tahun ini ada apa. Kau tidak ceritakan, aku cuma ceritakan gini loh perayaannya seperti ini. Aku tidak ceritakan yang sedih-sedih. Akhirnya kemarin aku tanya, tahu nggak Indonesia merdeka? Iya katanya. Merdeka katanya. Akhirnya dia bertanya, merdeka itu sama siapa katanya? Pasti ada salah satu teman dia perang akhirnya merdeka. Ya juga sih, dia merdeka dari Jepang. Aku bilang, loh kok Jepang katanya? Ya dari negara Jepang. Aku bilang, kenapa katanya? Aku ceritain, negara Jepang itu dulu ngejajah Indonesia. Negara aku dijajah sama orang Jepang bertahun-tahun ya, dijajah. Aku bilang, aku keceplosan. Aku cerita seperti menyalahkan dia terus, menyalahkan istri gua terus ya. Dia itu ngejajah orang Indonesia, dia ngebunuh, dia ngerampok, merkosa, diambilnya semua barang-barang orang Indonesia ya sama orang Jepang. Langsung dia diem, berubah mukanya. Lah gua ngomong kayak gitu, berarti orang Jepang jahat ya? Iya jahat, gua bilang lagi. Murung dia terus, kamu tak tahu ya? Aku tanya gitu. Tidak tahu katanya. Oh katanya, berarti Jepang jahat ya katanya. Nah ya dia jahat, gue bilang gitu. Polos gue ngomong, diam dia bilang ini, tahu nggak di sekolah kamu waktu SMP, SSD atau SMA pernah nggak diajarin bahwa Jepang tuh pernah menjajah Indonesia? Gue bilang nggak pernah kan, gue bilang gitu. Diem dia. Akhirnya gue panik. Mungkin dia merasa tersayat ya, merasa tersinggung atau gue panik kan. Akhirnya astaga, kenapa gue tanya begini sama istri gue sendiri, gue tanya seperti itu. Nggak pantas banget gue tanya gitu ke dia. Kenapa? Karena kita jalankan hidup yang sekarang ini, istri gua yang akan nemani sampai kita mati di dunia pun di akhirat. Masa kita interogasi seperti itu seolah-olah mau menimbulkan konflik lagi ya, konflik masalah tidak cuci baju, becek-becekin kamar mandi. Itu saja masih sering terjadi, lagi kita bahas-bahas masalah perangan yang udah zaman dulu ya. Akhirnya ini sia-sia banget gue kasih bakalan berdebat tentang ini akan menjadi keributan. Akhirnya gue diam, gue bilang tapi itu dulu, tapi kan itu dulu, itu nggak ada urusannya yang dulu sama sekarang. Yang jelas kamu itu Jepang Indonesia sekarang sudah baik, udah nggak kayak dulu lagi. Kamu dan aku udah jadi suami istri. Nggak, masa bertengkar. Oh ini ucapan cerai sama istri Jepangnya gara-gara istrinya tahu kalau Jepang pernah jajah Indonesia. Kan lucu, masa cerai sama masalah zaman dahuluan. Akhirnya nggak usah ada bahas begini-gini gitu. Apalagi gue bahas sama Takuma. Lain-lain ya gue bahas. Sama halnya kita ngebahas sama istri kita masalah mantannya dia atau mantan gue. Kita ngebahas kamu mantanmu sama ini ya, dia bahas mantanmu ini. Nah itu kan cekcok lagi. Apalagi bahas penjajahan seperti itu, nanti masalah. Takutnya kalau kita bahas begitu lagi, dia akan trauma sama hari kemerdekaannya Indonesia. Tiap kali datang hari kemerdekaannya Indonesia tahun depan, dia bakalan panik, takut. Kenapa? Pasti gue dipikirinnya takut akan ingat masalah yang dulu-dulu. Bahwa negara gue pernah ngejajah negara suami gue, nanti galau dia akan parno jadinya. Makanya gue nggak mau dia takut sama hari kemerdekaan Indonesia ya. Takutnya gue kalau ada hari kemerdekaan gue ngebahas lagi masalah penjajahan. Gue nggak mau begitu. Nanti Yusuf juga kan anak gue, nanti gue ceritain gini-gini, takut dia sama mamanya, takut dia sama neneknya yang Jepang. Nanti nggak jadi pulang ke Indonesia gue sama istri. Ayo kita mudik ke Indonesia, nggak mau katanya. Malu aku kan udah ada masalah ini. Nanti berabe nanti. Takut deh ke Indonesia. Takut ketemu orang Indonesia. Merasa bersalah nanti. Susah gue nanti. Jadi intinya masa lalu penjajahan seperti itu sudah kita jadikan pelajaran. Seperti sekedar tahu. Sekedar ingat perjuangan pahlawan kita. Mengusir penjajah semua. Dan itu kayaknya
tidak perlu dibahas lagi sama keluarga kita, sama orang Jepang lagi gini. Cukup kita saja yang tahu. Nanti akan merusak hubungan kita lagi nanti ke depannya. Bukan berarti kita melupakan gimana proses perjuangan para pahlawan dulu. Oke, itu saja video curhat dari gua. Sebenarnya ada video lanjutannya tahap yang lain lagi. Nanti kita lanjut lagi. Salam merdeka dari Neo Japan.